Pengakuan Randy Kjarnet ketika mengakui perselingkuhannya dengan Shanaz tentu saja membuat publik heboh. Namun, di satu sisi, netizen pun juga mengecam aksi dari Shanaz yang hingga kini masih belum mengakui jika dirinya sudah melakukan perselingkuhan. Tak hanya itu, publik pun juga mendesak agar Shanaz mengakui perbuatannya dan juga meminta maaf karena sudah melakukan perselingkuhan dengan Randy. Lalu, seperti apa analisa dari AG sebagai pembaca gurat wajah atas sikap Shanaz yang hingga kini belum juga mengakui dirinya sudah berselingkuh dengan Randy? Sementara Randy Kjarnet sudah mengakui perselingkuhannya di hadapan publik dan meminta maaf. Dan benarkah pula ada indikasi jika Shanaz sengaja berdiam diri untuk membuat publik lupa dan menganggap permasalahannya dengan Randy layaknya angin lalu? Sementara di balik aksi diamnya Shanaz, publik pun juga menduga adanya kesamaan dengan saudaranya Alshad Ahmad maupun Raffi sang kakak dalam menghadapi semua kabar yang menyerang kehidupan pribadinya. Ya, seperti diketahui, Alshad juga sempat membuat publik geger dengan permasalahannya yang dituding telah memiliki istri dan juga anak. Namun, aksi diam seribu bahasa pun justru dilakukannya dengan memilih untuk pergi ke luar negeri. Lalu seperti apa ahli tarot melihat sikap diamnya Shanaz? Dan seperti apa reaksi warganet terkait hal tersebut? Benarkah mereka pun juga geram dan tidak habis pikir ketika melihat Shanaz malah asyik dengan kegiatannya sendiri saat bermain tenis, sementara Randy pun harus menanggung permasalahannya sendirian? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Hebohnya kabar perselingkuhan yang melibatkan Randy Kjarnet dengan Shanaz Sadiqah semakin hari semakin menjadi-jadi. Bagaimana tidak, sorotan publik tertuju kepada Randy yang dengan gentle mengakui semua kesalahannya sampai berlinang air mata dan mengaku menyesal sudah selingkuh dari istri yang telah memberikannya 3 orang anak itu. Di balik rasa penyesalan Randy, sorotan publik kini pun tertuju kepada pasangan Shanaz dan JJ yang dianggap sebagai pasangan yang acuh dan tidak memikirkan masalah yang melibatkan nama mereka. Ya, pernyataan terkait hal ini pun dirasa wajar karena di tengah permasalahan yang terjadi, Shanaz dengan JJ justru asik bermain tenis dengan beberapa rekan mereka seolah-olah tidak terjadi apa-apa dalam biduk rumah tangga mereka. Sementara di sisi lain, rumah tangga Lady Nayoan kini sedang diambang kehancuran karena hatinya sangat tersakiti akibat ulah perselingkuhan Randy dengan Shanaz. Lantas seperti apa AG sebagai pembaca gurat wajah ketika melihat hal ini? Dan benarkah ada indikasi jika Shanaz sengaja berdiam diri untuk membuat publik pun lupa dan menganggap permasalahannya dengan Randy seperti angin lalu? Motif orang ini bercerita untuk menjatuhkan pihak lain itu juga bisa. Jadi misalkan Eji itu ngomongnya Eji itu berselingkuh sama si A, padahal sebenarnya Eji nggak kenal si A. Dugaan pertama itu bisa jadi Eji ingin menjatuhkan. Tapi di konteks ini muncul bukan dari pihak yang pelakunya, tapi lebih ke pihak yang korbannya. Karena kan pertama kali munculnya problems ini mulai dari si istrinya si Randy, yaitu Lady ya.
Lady duluan ngomong akan ada terjadi ini, dan salah satu dari pelakunya atau salah satu yang terlibat dalam proses ini sudah mengakuinya. Nah, kalau kita cerita tentang satu lagi, kenapa tidak berbicara? Satunya lagi, perempuannya itu tipe guratan wajah orang yang tertutup, atau dia itu tidak akan cerita banyak, atau dia itu tidak akan speak up, karena dia guratan wajah orang yang tidak mau publik atau tidak mau semua orang tahu tentang perjalanan kehidupannya. Makanya sampai detik ini dia tidak bercerita. Dan Eji yakin kalau tidak ada unsur keinginan tertentu, dia tidak akan cerita juga. Kalau hanya misalkan cerita ke media dan sebagainya, itu tidak akan dia ceritain juga. Karena dia orang yang bersifat tertutup dengan guratan wajah yang menunjukkan dia orang yang tertutup. Kalau tidak ada kepentingan, dia tidak akan cerita. Kepentingan yang Eji maksud itu banyak hal. Apakah mungkin kepentingan dalam konteks konten dia sendiri, ya mungkin iya ya. Tipe orang yang jenisnya kayak air atau kayu. Jadi dengan tidak bicara, berharap ini semua selesai dengan sendirinya, tanpa harus mengumbar, tanpa harus berkata-kata. Biarkan seiring berjalannya waktu ini redam sendiri. Apalagi dengan konteks sekarang ini si R-nya udah ngaku, berarti si S sebenarnya nggak perlu ngaku, karena si R ini sudah ngaku tanpa. Jadi membuat satu persepsi atau satu bola liar di publik. R itu udah ngaku, dengan otomatis S udah ngaku, tapi S tidak mau dengan mulutnya sendiri untuk bilang itu gitu loh. Sementara itu, di balik diamnya Syahnaz, publik pun juga bertanya-tanya dengan motif di balik Randy mengakui semua permasalahannya melalui podcast Denny Sumargo yang tayang baru-baru ini. Ya, ayah 3 orang anak ini pun bahkan dengan tegas menyampaikan jika tidak ingin berpisah dengan ketiga anak-anaknya yang merupakan motivasi terbesar di dalam hidupnya. Untuk itulah ia pun mengungkapkan akan berjuang sekuat tenaga untuk mempertahankan rumah tangganya dengan sang istri yang sudah mengumbar aibnya di hadapan publik dan membuat kehebohan. Lalu benarkah hal ini pun yang ditangkap oleh AZ dalam raut wajah Randy saat mengatakan hal tersebut? Dan benarkah pula menurut psikolog ada unsur kehilangan yang kuat yang tergambar dari wajah Randy saat mengatakan hal tersebut? Di sini saya mau menyampaikan permohonan maaf saya untuk keluarga saya, terutama istri dan anak-anak saya, dan untuk rekan-rekan kerja saya, sahabat-sahabat saya, dan halayak publik atas kegaduhan pemberitaan yang ada beberapa hari ini. Saya meminta maaf dan saya berfokus untuk sekarang kepada keluarga saya. Ini sudah jadi pembelajaran buat saya dan akan terus menjadi pembelajaran untuk saya untuk menjadi lebih baik. Sekali lagi saya minta doanya dan saya minta permohonan maaf saya ini semoga diterima. Semoga diterima oleh halayak publik. Kasus ini lebih kepada anak-anaknya Randy gitu. Ketika kasus ini dibuka ke publik dengan si Lady mengumumkan semua kejelekannya, lalu netizen memaki-maki Randy segala macam, yang ini dikhawatirkan kalau dari sisi saya adalah efeknya kepada kondisi mental anak-anaknya, yang kemudian hari nanti melihat status ayahnya atau figur ayahnya, figur orang tuanya, darah dagingnya itu mendapatkan perlakuan negatif. Yang perlu kita concern adalah kondisi psikologis anaknya setelah dari kasus ini selesai gitu. Berarti kan anak akan mengetahui kalau ayahnya adalah bukan orang yang baik, dengan banyak celaan atau cacian dari masyarakat karena kasus ini. Karena ini juga dibuka ke publik gitu. Ini tipe orang yang akan sangat susah
untuk menerima tekanan-tekanan yang berlebihan atau berat, tekanan berat. Nah, salah satunya ini tekanan berat yang saat ini mengancam di Randy itu adalah rumah tangganya. Nah, dan Eji kemarin juga tadi juga lihat di salah satu konten di YouTube, dia cerita tentang tekanan paling berat dia itu adalah berpisah dengan anak. Benar, jadi guratan wajah dia itu menunjukkan guratan wajah yang memang tidak bisa ada tekanan yang terlalu berat, apalagi tekanan-tekanan yang membuat dia itu harus kehilangan, termasuk kehilangan istri dan anak. Jadi motif dia saat ini, kenapa dia harus ngaku dan jujur, karena dia tidak mau kehilangan itu. Sementara itu, sikap Randy yang ingin tetap mempertahankan biduk rumah tangganya sepertinya ditanggapi berbeda oleh sang istri. Ya, Lady yang kini telah menyewa pengacara sepertinya mantap untuk bercerai dari sang suami yang telah mengkhianatinya itu. Lantas, bagaimanakah tanggapan kuasa hukum Lady terkait hal tersebut? Dan benarkah pula dalam waktu dekat Lady pun akan resmi membawa permasalahan ini ke pihak kepolisian? Tadi lo mau sangkal nggak? Enggak. Surat kuasa untuk mengajukan sudah ditandatangani oleh Ibu Lady di tanggal 23 Juni. Cuman kemarin kan ada libur lebaran dan segala macamnya, hari raya. Jadi posisinya kita pelan-pelan tapi pasti. Dalam pernyataannya melalui podcast, Randy pun sudah membongkar perselingkuhannya dengan Syahnaz. Lantas, benarkah Randy pun sudah memikirkan hal tersebut? Atau justru sama seperti Syahnaz, Randy juga seperti menutup telinga dengan apa yang terjadi karena yang dipentingkan adalah tumbuh kembang ketiga anak-anaknya dan juga mentalnya ke depan. Tipe wajah Randy ini bukan tipe orang yang mudah mendengarkan ucapan orang lain. Jadi yang pastinya dia akan masa bodoh dengan netizen. Yang pastinya yang dia pikirin itu adalah tekanan batin yang dia hadapin dalam diri dia tentang keluarganya. Tapi kalau untuk orang lain sih dia nggak terlalu pikirin. Ini juga menjadi poin titik terang di mana membuat dia berpikir saya harus speak up. Setelah saya speak up, mudah-mudahan ini menjadi sesuatu yang baik tentang hubungan dia dengan istrinya. Jadi setidaknya dia menunjukkan ada kesalahan fatal dia yang dia sudah akui di publik. Karena sudah ada konten, dia sudah akui di publik. Ya berharap istrinya itu masih bisa memaafkannya dan bisa rujuk kembali. Sementara itu, aksi diam Syahnaz pun juga dituding mirip dengan apa yang dilakukan saudara sepupunya Alsyad Ahmad. Lantas, apa kata Ali Tarot melihat hal ini? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, saya Dwi Andika. Jangan lupa untuk saksikan Intens dari hari Senin sampai hari Sabtu sehari 3 kali. Wow, Intens. Jangan lupa juga untuk like, komen, dan subscribe. Hebohnya dugaan perselingkuhan Randy dengan Syahnaz masih menarik perhatian warganet yang mulai membandingkan sikap diamnya Syahnaz seperti yang dilakukan saudaranya Alsyad Ahmad dan juga sang kakak Raffi Ahmad. Seperti diketahui, Alsyad juga sempat membuat publik geger dengan permasalahannya yang dituding telah memiliki istri dan anak. Namun, aksi diam 1000 bahasa pun dilakukannya dengan cara memilih untuk bertolak ke luar negeri. Hal yang sama pun juga terjadi kepada sang kakak Raffi Ahmad yang seolah acuh dan sama sekali tidak ingin berkomentar apapun terkait polemik dalam biduk rumah tangga adiknya ketika awak media meminta dirinya untuk memberikan klarifikasi atas apa yang tengah beredar dalam rumah tangga Syahnaz. Lalu, seperti apa ahli tarot melihatnya? Dan benarkah pula berbeda dengan Syahnaz yang seakan berlindung dari nama besar sang kakak?
Kalau boleh dibilang jujur ya, namanya seorang suami, dari segi harga diri pun dia merasa malu dan juga merasa terluka pasti, dan juga di sini harga diri tercemar, tapi apalah boleh dibuat ya, dia bertahan karena demi anak. Dan dia berusaha untuk memainkan drama ini sebaik mungkin, walaupun hatinya terluka dia tetap tersenyum. Karena dia memiliki segalanya, dia lebih cenderung masa bodoh. Ya, karena ketika seseorang memiliki segalanya, otomatis dia bisa mengendalikan semuanya. Aku nggak di situ juga, aku punya bisnis yang lain, aku masih bisa mengerjakan yang lain, aku punya yang lain gitu. Jadi lebih cenderung biarinlah, dia bisa kok membeli apa yang dia mau gitu. Kalau bicara mengenai suami ya, cukup mendalam ya, dalam sekali. Kalau namanya seorang suami di sini maju kena mundur kena yang aku lihat dari sosok beliau ya. Tapi ya itu balik lagi, dia tidak bisa berbuat apapun, dia hanya bisa pasrah dan juga mengikutin ya alur cerita. Aku melihat di sini seorang suami ini bertahan demi anak ya, dan juga ada keluarga besar di sini yang memang lebih dominan. Ya, lebih dominan mengontrol semuanya, dan keluarga besar sang pria ini pun tidak bisa berbuat apa-apa. Artinya ya sudah, yang penting ingat anak cucunya gitu kan, anaknya dia, cucunya dia bisa tercukupin. Dan lagi-lagi yang berusaha mempertahankan adalah keluarga yang lebih dominan, yaitu keluarga seorang wanita tersebut. Sementara itu, diamnya Syahnaz juga membuat warganet pun menjadi geram. Seperti bagai langit dan bumi. Sikap Randy yang mulai buka-bukaan justru dibalas Syahnaz dengan aksi bungkam 1000 bahasa yang dilakukannya. Lalu, seperti apa reaksi warganet terkait hal itu? Benarkah mereka pun juga tidak habis pikir ketika melihat Syahnaz malah asyik sendiri dengan kegiatannya? Sementara itu, di dalam unggahan pribadinya, Lady pun mengucapkan banyak terima kasih atas dukungan yang begitu besar kepada dirinya atas apa yang menimpanya. Itulah yang paling ditunggu-tunggu oleh masyarakat, karena memang beliau sampai saat ini cukup cuek dan terlihat sangat baik-baik saja gitu ya, di media sosial terutama gitu sih. Jadi pastinya sangat ditunggu-tunggu untuk Syahnaz bisa berkomentar. Ini kan kesalahan dari dua belah pihak ya. Dari pihak pertama sudah mengklarifikasinya, dari pihak sebelah diem-diem aja nih seolah-olah nggak ada ombak. Sebenarnya kalau menurut gue pribadi gitu, S ini bisa dibilang nggak harus juga muncul ya. Jadi menurut gue juga udah inilah, udah di satu pihaknya juga menurut gue udah jelas gitu, membeberkan semua. Randy Jarnat kan udah ngomong bahwasanya memang ada hubungan gitu. Jadi kayak lu mau bilang itu nggak terjadi, Nas, kan kayak aneh banget gitu. Iya gitu, maksudnya kayak lu mau menganggap itu bohong atau gimana gitu, itu kan aneh gitu. Tapi ya menurut gue lu sebagai public figure harusnya sih nggak usah diingetin juga, lu harusnya muncul sih. Ya entah apapun itulah, lu kan public figure, diikutin banyak orang, punya fans. Ya lo minimal minta maaf sama attitude lo aja terhadap fans juga lah, lo kasih tahu juga terhadap pengikut-pengikut lo agar mungkin nggak melakukan hal yang sama juga. Di lain sisi, permasalahan ini pun juga membuat penasehat pernikahan angkat bicara. Lantas, apa kata penasehat pernikahan terkait hal tersebut? Dan benarkah ia pun juga mendukung pernyataan Randy yang baru-baru ini mengurai permasalahan rumah tangga ke publik? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Hai semua, jangan lupa tonton Intens setiap hari Senin sampai Sabtu 3 kali sehari. Jangan lupa like dan jangan lupa subscribe. Permasalahan yang membuat kehebohan selama beberapa waktu terakhir ini pun mau tidak mau membuat banyak pihak angkat bicara. Salah satunya adalah
penasehat pernikahan. Ia pun juga menyarankan sebagai public figure sudah seharusnya bisa memilih untuk mengutarakan segala hal, termasuk permasalahan rumah tangga seperti yang dilakukan Lady Nayoan. Yang tidak menguraikan masalah pribadi justru mereka sedang memproses permasalahannya secara pribadi, ya. Karena menurut saya lebih baik memproses secara pribadi untuk mencari solusi dibandingkan untuk mengungkapkan ini ke masyarakat yang tidak ada solusinya. Jadi sebagai individu yang matang memang lebih baik semua permasalahan yang menyangkut pribadi itu diselesaikan secara baik-baik di dalam ranah pribadi, ya. Dan tidak perlu sampai unjuk ke permukaan gitu, karena justru mungkin tidak mendapat manfaat gitu. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 3 sore, dan 7 malam hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.